keluarga saya semua untuk datang ke TPS dan nyoblos sesuai hati nurani. Udah. Jadi dimulai dari lingkungan sekitar dulu. Ya, siap. Jadi benar-benar fungsi agent of change-nya dia yang ditekankan ini ya sebagai mahasiswi. Keren ini. Hai teman pemilih, jumpa kembali bersama kami di Bromo Podcast, Ngobrol Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah kakak-kakak dari Universitas Pancamarga Probolinggo. Ada Mbak Kamelia, Mbak Dini, dan Mbak Lestari. Baik teman pemilih, untuk mengenal lebih dekat para narasumber kita, maka akan saya berikan kesempatan kepada mbak-mbak cantik ini untuk memperkenalkan diri. Silakan. Hai teman pemilih, nama saya Mia Kamelia. Saya berasal dari Maron Wetan dan kuliah di jurusan Sastra Inggris di Universitas Pancamarga Probolinggo. Halo teman pemilih, nama saya Nurdini Prihartini. Saya dari Maron. Jurusan saya di UPM adalah Bahasa Inggris. Halo teman pemilih, nama saya Putri Dulestari dari alamat saya dari Pajurangan, Kecamatan Gending, jurusan Bahasa Inggris dari Universitas Pancamarga Probolinggo. Baik, teman pemilih udah kenal ya sama narasumber kita yang cantik dan glowing semua ini ya. Siap. Baik teman pemilih, kita mulai obrolan pada kali ini. Yang ingin saya ketahui nih Mbak, peluncuran tahapan kan telah dilaksanakan ya tanggal 14 Juni kemarin. Apa nih harapan kakak-kakak semua sebagai generasi Z dalam pemilu 2024 mendatang? Monggo. Dari Mbak. Harapan saya adalah berjalan dengan lancar, aman, damai, dan tentram, juga jujur adil sesuai dengan pilihan rakyat. Itu saja. Mbak Dini? Kalau harapan saya pemilu 2024 pemilu yang demokratis, di mana pemilu yang demokratis yaitu pemilih yang mendapatkan hak pilihnya dapat memilih sesuai luberjurdil, ya langsung Umum, bebas, jujur dan adil begitu. Ya, keren. Lanjut Mbak. Harapan saya untuk pemilu 2024, generasi milenial sebagai generasi milenial harus menjadi pemilih yang cerdas. Siap. Harapannya bagus ya. Kenapa kok berharap seperti itu? Kenapa kok harapannya pemilu harus damai nih, harus aman, harus benar-benar menjamin hak para pemilih nih. Suara pemilih juga harus aman ini kan seperti itu Mbak ya. Kenapa sih kok harapannya kok seperti itu? Demi untuk apa, maksudnya untuk apa gitu? Tujuan akhirnya apa? Karena kan banyak generasi milenial tuh yang tidak tahu asal milih gitu kan. Dan sekarang generasi milenial tuh asal milih, apalagi sekarang pemilihan tuh kan banyak memberikan uang gitu, money politik gitu. Jadi generasi milenial tuh asal diberi uang, oh ya udah aku milih orang itu aja karena dia memberi uang aku gitu. Siap. Berarti tidak setuju ya kakak-kakak semua ini tentang adanya money politik ya? Iya. Tidak setuju. Menentang sekali ya. Menentang sekali. Karena kalau money politik itu terjadi kan nggak tahu visi misi itu apa gitu, terus kayak gimana sih orangnya gitu kan, terus tujuannya apa gitu. Sedangkan politik sendiri itu kan merupakan sebuah alat untuk mensejahterakan rakyat. Tapi gimana mau sejahtera rakyatnya karena pas pemilu aja kita milihnya karena disogok seperti itu. Siap. Luar biasa ya. Jadi mungkin harapannya teman pemilih ini harus jadi pemilih yang cerdas. Gitu ya Mbak ya. Harapannya seperti itu. Baik. Pada generasi milenial, generasi Z,
pemilih yang cerdas itu memang perlu ya, dianggap perlu seperti itu ya, karena sudah banyak media informasi yang bisa memberikan informasi tentang demokrasi. Mungkin seperti itu. Iya. Oke, jadi nyambung dengan yang bahasan yang barusan, apa yang akan kakak-kakak lakukan sebagai pemilih guna mensukseskan pemilu tahun 2024 termasuk mensukseskan harapan kakak-kakak sekalian? Menurut saya guna mensukseskan pemilu dalam pemilu 2024 yaitu saya sebagai generasi Z ya melakukan penyuluhan bagi masyarakat bahwa kalau pemilu itu penting. Pemilu apalagi pemilih yang cerdas gitu, bisa mengetahui visi misinya, terus mengenali calonnya, terus mengetahui tujuannya itu apa, tujuan kedepannya itu seperti apa. Jadi intinya mengedukasi pemilih Iya, seperti itu mengedukasi. ya. Kalau Mbak Dini? Kalau saya simpel saja sih sebenarnya karena banyak, kalau menurut sastrawan nih, setiap orang banyak yang berpikir untuk mengubah dunia, sedangkan mereka tidak pernah berpikir untuk mengubah diri sendiri. Jadi saya dimulai dari diri sendiri. Usaha saya untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan cara saya datang ke TPS bersama dengan keluarga saya, mengajak keluarga saya semua untuk datang ke TPS dan nyoblos sesuai hati nurani. Udah. Jadi dimulai dari lingkungan sekitar dulu. Ya, siap. Jadi benar-benar fungsi agent of change-nya dia yang ditekankan ini ya sebagai mahasiswi. Keren ini. Terus Mbak Mia? Nyambung juga dari menurut diri sendirinya dulu. Sebagai saya pribadi ikut serta menyebarluaskan atau mensosialisasikan berita kepemiluan melalui video, entah itu TikTok, Instagram atau Facebook sekalipun, karena seperti yang kita ketahui juga generasi Z saat ini telah melek teknologi, sudah melekat dengan teknologi seperti itu. Baik. Jadi memang harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi teman pemilih kalaupun semua teman pemilih generasi Z semua pemikirannya sama seperti kakak-kakak yang glowing ini, saya yakin dan percaya nih pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan aman, lancar, damai dan selamat. Jadi mari teman pemilih kita support niat-niat baik dari kakak-kakak sekalian ini dengan menggunakan hak pilihnya nanti ya, terutama harapannya menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk memilih gitu ya. Ini bahasan lagi ya Mbak. Kalau sebagai agent of change, sebagai pengedukasi misalnya, pengedukasi setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga. Sedangkan di KPU Kabupaten Probolinggo itu nantinya akan ada penyelenggara pemilu nih misalnya di tingkat PPK, di tingkat PPK itu kecamatan, di tingkat desa itu PPS maupun di tingkat KPPS. Pertanyaan saya nih, apakah kakak-kakak ini tertarik untuk menjadi penyelenggara pemilu nih, untuk mendukung KPU misalnya, atau untuk mensukseskan keinginan saya nih agar pemilu ini berjalan dengan aman, mengawal pemilu dengan aman misalnya. Apakah ada keinginan untuk menjadi penyelenggara pemilu? Sangat ada sebenarnya. Kalau saya sih ada untuk menyelenggarakan kayak gitu. Kalau Kak Mia Kamelia mungkin sudah pernah ya, karena terbiasa. Sudah ya. Iya sih. Yang belum pernah ini ya pengen juga gitu, kalau ada kesempatan Kepingin boleh. Ya, Ya, jadi boleh nanti banyak kalau kesempatan itu banyak, ada relawan demokrasi, ada PPK, ada PPS yang memang membutuhkan SDM seperti kakak-kakak sekalian ini. Jadi siap ya, misalnya pun nanti akan dibuka pendaftaran sebagai penyelenggara pemilu misalnya. Jadi siap ya untuk mensukseskan. Selalu siap. Baik, semangat sekali nih ya. Jangan kalah nih teman pemilih, semangatnya sama kita yang ada di sini ya. Harus lebih semangat lagi dalam merubah nasib bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik ya. Baik, yang terakhir nih, pesan Anda kepada para teman pemilih nih, utamanya generasi Z dalam menyambut pemilu tahun 2024. Monggo. Kalau pesan saya pribadi, pemilihan umum jangan jadikan tempat untuk salah satu tempat pertikaian atau jadikan pertukaran kepartaian, perjuangan kepartaian
yang kemudian menjadikan memecah belah bangsa Indonesia. Jadi tetap menjaga persatuan, meskipun beda pilihan, kita harus tetap menjaga persatuan gitu mungkin Mbak ya. Iya. Oke. Kalau saya lebih ke itu tadi pesannya, yaitu kita juga harus menjadi pemilih yang aktif gitu. Jadi tidak hanya memilih, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita, seperti itu. Misalnya ketika kita memilih dewan, kita mengetahui visi misinya, oke, kita memilih, tapi kita harus menggiring atau mendukung visi misi dari dewan tersebut. Kita juga ikut andil, terus kita juga menuntut visi misi yang mereka buat jika itu tidak terlaksana, seperti itu. Oke, Mbak Mia? Menurut saya sendiri, pesan saya kepada teman pemilih dalam kepemiluan 2024 adalah mari kita bersama-sama meningkatkan rasa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 untuk menunjukkan betapa semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam negara ini. Siap, pesannya ini mengena. Pesannya ini mengena semua ini. Keren menurut saya ini bahasa kerennya. Baik teman pemilih, luar biasa menarik podcast kita pada hari ini. Banyak ilmu, banyak sharing kita ya. Banyak ilmu yang menarik, banyak sharing juga. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih kesediaannya untuk mengisi podcast bersama KPU Kabupaten Probolinggo. Baik, teman pemilih, sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya teman pemilih, gunakan hak pilih Anda pada pemilu tahun 2024 mendatang. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap sehat teman pemilih, tetap semangat. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Salam KPU melayani teman pemilih, integritas 24 jam. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.